Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu regresi logistik biner dan bagaimana cara pengaplikasiannya menggunakan software SPSS. Baik, langsung saja ke slide yang selanjutnya. Apa itu regresi logistik biner? Regresi logistik biner adalah model regresi yang digunakan di mana variabel tak bebas atau Y merupakan variabel yang bersifat kualitatif dan hanya memiliki dua kategori. Nah, biner itu artinya dua kategori. Jadi, regresi logistik biner digunakan saat variabel Y bersifat kualitatif dan hanya memiliki dua kategori. Contoh regresi logistik biner atau contoh kasus yang bisa dianalisis menggunakan regresi logistik biner. Contohnya, analisis siswa yang berminat masuk perguruan tinggi negeri atau swasta berdasarkan skor tes, pekerjaan orang tua, dan status sosial ekonomi. Nah, dalam kasus ini, variabel Y-nya itu minat masuk perguruan tinggi negeri, siswa yang berminat masuk perguruan tinggi negeri atau siswa tersebut berminat masuk perguruan tinggi swasta. Sedangkan variabel X-nya itu skor tes, pekerjaan orang tua, dan status sosial ekonomi. Nah, dalam kasus ini kita bisa menggunakan regresi logistik biner karena variabel Y-nya itu bersifat kualitatif dan hanya memiliki dua kategori, yaitu apakah siswa tersebut minat ke perguruan tinggi negeri atau siswa tersebut minat ke perguruan tinggi swasta. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam regresi logistik biner, yaitu uji simultan. Apa itu uji simultan? Uji simultan digunakan untuk menguji signifikansi variabel X terhadap variabel Y secara bersama-sama. Nah, uji ini dilakukan dengan menggunakan uji deviance. Hipotesis yang ada dalam uji simultan yaitu beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan titik-titik sama dengan beta P. Artinya sama dengan 0. Artinya tidak ada variabel X yang signifikan terhadap variabel Y. Nah, sedangkan H1-nya minimal terdapat satu variabel X yang signifikan terhadap variabel Y. Nah, daerah kritisnya yaitu daerah di mana H0 ditolak, yaitu ketika nilai G kuadrat atau nilai deviance itu melebihi nilai chi square alpha sebanyak parameter. P ini parameter, alpha ini tingkat signifikansi. Biasanya 5% atau 1% tergantung kebijakan peneliti. Nah, setelah uji simultan, jika uji simultan tersebut tolak H0, artinya terdapat minimal satu parameter yang signifikan terhadap variabel Y. Nah, perlu dilakukan uji parsial untuk mengetahui mana sih variabel X yang signifikan terhadap variabel Y. Kan variabel X-nya kan ada banyak. Nah, uji parsial ini digunakan untuk mengetahui mana saja variabel X yang signifikan terhadap variabel Y, seperti itu. Nah, uji parsial ini dilakukan dengan menggunakan uji Wald. Hipotesis yang ada yaitu H0 beta J sama dengan 0, yang berarti variabel X ke J tidak signifikan. Sedangkan H1-nya beta J tidak sama dengan 0, yaitu variabel X ke J signifikan terhadap variabel Y. Nah, daerah kritisnya yaitu nilai uji Wald lebih dari chi square alpha 1, artinya ini alpha ini tingkat signifikansi, 1 ini artinya parameter yang diuji. Nah, karena ini ujinya 1-1, makanya parameternya itu 1. Seperti itu. Nah, yang kita harapkan adalah variabel X tersebut signifikan terhadap variabel Y. Artinya yang kita harapkan adalah nilai uji tersebut tolak H0 gitu. Nah, interpretasinya bagaimana? Interpretasi dapat kita lakukan dengan mengeksponensialkan nilai parameter atau gampangannya eksponensial dari beta J. Untuk implementasinya terhadap contoh kasus bisa kita lakukan saat latihan SPSS. Nah, mungkin seperti itu penjelasan analisis regresi logistik biner. Langsung saja kita ke
contoh kasus. Nah, contoh kasus yang saya gunakan kali ini yaitu regresikan kemampuan pegawai dalam menyelesaikan tugas terhadap skor stabilitas emosional. Tuliskan persamaan regresi logistiknya dan interpretasikan hasilnya. Oke, langsung saja kita ke SPSS-nya. Baik, sekarang kita ada di SPSS-nya. Nanti datasetnya akan saya sertakan di deskripsi YouTube konten ini. Nah, dalam kasus ini sudah saya masukkan datanya, yaitu data variabel Y dan data variabel X. Variabel Y adalah kemampuan pegawai dalam menyelesaikan tugas, sedangkan variabel X1 nya skor stabilitas emosional. Nah, variabel Y ini bersifat kualitatif dan hanya terdiri dari 2 kategori. Makanya kita gunakan analisis regresi logistik biner. Nah, seperti ini variabel Y-nya 0 tidak mampu dan 1 mampu. 2 kategori. Oleh karena itu kita gunakan regresi logistik biner. Ini adalah datanya. Ada 40 sampel. Langsung saja kita ke cara menganalisis regresi logistik biner dengan SPSS. Yang pertama klik analyze, kemudian regression, binary logistik. Nah, kita masukkan dependent variabelnya atau variabel tak bebas dan independent variabelnya atau variabel bebas. Ini sudah saya masukkan. Awalnya seperti ini ya. Awalnya seperti ini kosongan. Kita masukkan saja Y ke dalam dependent, kemampuan pegawai ke dalam dependent, dan skor stabilitas emosional ke dalam kolom independent. Kemudian jika ada variabel bebas yang bersifat kategorik, makanya kita harus kita definisikan terlebih dahulu kalau misalkan variabel X tersebut kategorik di dalam sini. Nah, karena variabel bebas kita itu tidak ada yang kategorik, langsung saja tidak perlu kita definisikan terhadap kategorikal ini, tab kategorikal. Ini biarkan saja, ini juga biarkan saja. Langsung defaultnya seperti ini. Oke, langsung kita klik OK. Nah, ini adalah output dari analisis regresi logistik biner kasus tersebut. Oke, kita lanjutkan. Output SPSS tersebut sudah saya masukkan ke dalam Word dan saya ekspor ke dalam PDF agar bisa dicoret-coret. Nah, yang digunakan dalam output tersebut itu tabel variables in the equation dan model summary ini. Langsung saja dari hasil SPSS tersebut didapatkan persamaan regresi logistik biner. Dapat kita lihat di mana? Ini adalah persamaan regresi logistik binernya. Nah, jadi persamaan regresi logistik biner yang kita dapatkan yaitu min 28,328 plus 0,05 X1 seperti ini. Nah, dari persamaan tersebut harus kita uji terlebih dahulu apakah variabel X ini signifikan terhadap variabel Y. Kita lakukan terlebih dahulu uji simultan. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, uji simultan dapat kita lihat dari nilai deviansnya. Ini adalah nilai deviansnya. Jika nilai deviansnya lebih dari chi-square alpha sebanyak parameternya, maka tolak H0. Di sini nilai chi-square 0,05 sebanyak parameter yaitu 2 itu bernilai 5,99. Nah, karena nilai deviance ini melebihi nilai chi-square, maka tolak H0. Jadi, terdapat minimal satu variabel X yang signifikan terhadap variabel Y.
Nah, karena uji simultan ini telakkan 0, maka untuk mengetahui variabel X yang mana yang signifikan terhadap variabel Y, harus kita uji menggunakan uji parsial. Nah, kebetulan di sini variabel X-nya hanya ada satu, yaitu skor stabilitas emosional. Nah, di sini juga terlihat untuk uji parsialnya dapat kita lihat di nilai WALT atau nilai signifikansi ini. Jika nilai signifikansi kurang dari alfa, maka variabel X signifikan terhadap variabel Y. Alfa yang saya gunakan di sini adalah 0,05. Nah, karena variabel X memiliki alfa kurang dari 0,05, jadi variabel skor stabilitas emosional signifikan terhadap variabel Y. Kemudian untuk interpretasinya dapat kita lihat menggunakan nilai eksponensial dari parameter. Bisa kita lihat di sini. Untuk interpretasinya adalah sebagai berikut. Jika nilai skor stabilitas emosional itu 0, maka interpretasinya adalah nilai eksponensial dari interceptnya, eksponensial dari min 28,328. Jadi jika skor stabilitas emosionalnya 0, maka kemampuan pegawai untuk menyelesaikan tugasnya sangat kecil, yaitu 5 kali 10 pangkat min 13 atau 0,00005 seperti itu. Kemudian jika nilai skor stabilitas emosionalnya bertambah 1 poin lebih tinggi, maka kecenderungan pegawai tersebut dapat menyelesaikan tugas adalah eksponensial dari 0,05 atau 1,05513 kali lebih tinggi untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.